mirip banget sama sedan, semirip itu. Susah banget nih mobil sebutinnya. Sebenarnya ada juga 5 hal yang gue nggak suka. Oke, balik lagi. Hari ini kita akan sebutin 5 hal yang gue suka tentang Innova Zenix Hybrid. Backstory dikit, kemarin gue itu habis moles mobil temen gue, Innova Zenix Q Hybrid Modelista, yang udah dilengkapi dengan Toyota Safety System atau TSS. Dan gue mau cerita sedikit soal 5 kelebihan dari si Innova Zenix Q Hybrid Modelista ini. Sebenarnya gue udah pernah bawa juga Toyota Innova Zenix Q Modelista Hybrid juga sama, cuman yang versi non facelift yang tulisannya masih hybrid. Yang kali ini gue kedatangan Innova Zenix Q Modelista Hybrid yang udah tulisannya HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Nomor 1 yang gue suka banget dari si Innova Zenix Q Modelista ini adalah dari segi bawanya. Mobil ini enak banget dan nggak kayak MPV pada umumnya. Innova Zenix ini bawanya bener-bener mirip banget sama sedan, semirip itu. Even Hyundai Creta yang sekarang lagi gue bawa itu center of gravity-nya tuh tinggi, masih ada limbungnya dikit berasa. Nah, si Zenix ini hampir nggak berasa. Dan ride quality-nya oke banget. Nomor 2 yang gue suka dari si Innova Zenix Q Hybrid Modelista, susah banget nih mobil sebutinnya, adalah dari si ADAS-nya sendiri. ADAS-nya si Toyota Zenix, atau gue nggak tahu untuk ADAS-nya Toyota yang lainnya, cuman particularly yang gue persis udah pernah ngerasain adalah si Innova Zenix Q. Itu membuat dia dikategorikan sebagai autonomous level 2, yang dimana dia tuh mirip banget sama Kona yang waktu itu gue pernah bawa. Si Kona ini dia itu punya ADAS sistem yang cukup canggih, termasuk dia punya radar guided cruise control dan segala macam. Si Zenix ini punya sama, cuman karena dia mobilnya lebih gede dan dia Toyota, menurut gue ADAS-nya bekerja lebih baik daripada si Hyundai. Yang nomor 3 yang gue suka dari si Innova Zenix sendiri, gue nggak ngomongin soal si Q Modelistanya doang ya, kita ngomongin si Innova Zenix-nya sendiri, adalah dari segi desain gue suka banget. Dari awal dia launching, desainnya itu mirip banget sama Toyota RAV4 di luar negeri lah, yang dimana itu gue suka banget. Dan dia cukup maskulin, cukup keren menurut gue. Dan mungkin kalau didandanin sedikit, mobil itu udah ganteng. Jadi lu nggak perlu cetak-cetak body kit atau segala macam, cukup ganti velg aja udah manis tuh mobil. Yang nomor 4 gue suka banget dari si Innova Zenix ini adalah dari segi fuel efficiency-nya. Kenapa? Karena menurut gue hybrid Toyota ini memang dibangun dan dibuat untuk efisiensi bahan bakar. Mobil ini bisa mengonsumsi bahan bakar dengan notabene mesinnya dia 2000 cc, digunakan sebagai power plant dan digunakan sebagai untuk ngecas baterainya juga. Dia itu cukup efisien. Fuel efisiensinya sekitar 120 sampai 122 kalau luar kota. Dalam kota mungkin bisa 118, 119. Mungkin bisa sampai 120 juga, tergantung kaki. Yang terakhir gue suka banget dari si Innova Zenix ini adalah dia masih nggak hilang si karakteristik kijangnya. Dia masih mempertahankan 7-seaternya, masih mempertahankan kenyamanan, ditambah juga kenyamanan interior yang menurut gue untuk mobil dengan harga 600 juta very fine build dan well built. Sebenarnya ada juga 5 hal yang gue nggak suka soal Innova Zenix. Kita lanjutin di part 2.